Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali membahas dalam sekolah fikih muamalat. Kita masuk hari ke-52 di mana kita akan kembali mengkaji masalah riba. Terakhir kita singgung tentang masalah gadai. Lalu kali ini tentang jual beli kredit. Nah, pembahasan sebelumnya kita telah memberikan pengantar bahwa jual beli kredit itu boleh. Dan ada kalimat penting bahwasanya kita tetap memperhatikan kalau berutang. Ya, berutang itu tetap memperhatikan keadaan, yaitu mampu untuk melunasi dan memang benar-benar butuh. Jadi tidak bermudah-mudahan untuk berutang atau berkredit. Nah, kali ini kita lihat beberapa aturannya. Terlebih dahulu kita bacakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Maaf, dari Majma' Fiqih Al-Islami dan juga nanti dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Coba dilanjutkan. Jual beli kredit dibolehkan. Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki nomor 51 dalam kurung 2 garis miring 6 tahun 1990 yang berbunyi boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 1178 yang berbunyi soal saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga 9.000 rial. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama 1 atau 2 tahun seharga 10 atau 14.000 rial. Dengan uang muka 2.000 rial. Apakah usaha saya ini termasuk riba? Jawab, Allah. Nah, lihat ya. Ini dia beli tunai, kalau beli tunai 9.000 rial, namun kalau beli nyicil itu untuk 1 atau 2 tahun. 10 atau 14.000 rial. Nah, sekarang lihat jawaban dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan firman-Nya, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Ya, terus. Ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Kerajaan Arab Saudi di masanya. Ia berkata, saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga 150 real, padahal harganya bila dibeli tunai hanya 100 real. Transaksi ini hukumnya boleh, karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai. Dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual beli kredit tidak kuat. Ya, beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Lihat ya, jual beli kredit hukumnya boleh. Lihat yang fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran. Jadi ini ada syarat. Dengan syarat lama masa angsuran juga jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Diketahui dengan jelas saat akad.
Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Ya, sekalipun jual beli kredit itu lebih mahal dari jual beli tunai. Ya, terus. Dalil-dalil membolehkan akad ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Bacanya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah 282. Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. Ya, terus diriwayatkan. 2. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkanku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang, maka Nabi membayarnya. Hadis riwayat Ahmad, sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Ar-Arnaud. Ya, terus. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai. Nah, nanti dibayarnya dengan lebih mahal. Jadi karena Nabi SAW itu pinjam terus bayarnya tertunda. Nah, kemudian beliau bayar dengan yang lebih mahal karena diganti dengan unta yang lebih mahal, maka itu tidak masalah. Terus yang ketiga. Diriwayatkan bahwa istri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhum tentang jual beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham dibayar tidak tunai. Lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya seharga 600 dirham dibayar tunai. Maka Aisyah memarahinya. Ya, terus. Aisyah marah karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba. Karena Zaid menerima 600 dirham tunai yang nanti dibayarnya 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayar 800 dirham. Sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba. Nah, dia di sini ya, diriwayatkan bahwa istri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah tentang jual beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham. Dibayar tidak tunai. Lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya seharga 600 dirham. Dibayar tunai. Maka Aisyah memarahinya. Nah, Aisyah marah karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba. Karena Zaid menerima 600 dirham tunai yang nantinya dibayar 800 dirham pada waktu yang akan datang. Nah, ini sama dengan dia minjamin 600 dirham dan nanti dibayar 800 dirham. Sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok saja. Nah, dalam hadis di atas. Dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai 600 dirham dan harga budak tidak tunai 800 dirham. Nah, harga tunai dengan tidak tunai yang berbeda di sini Aisyah tidak mempermasalahkannya. Terus. Ini berarti bahwa harga tidak tunai lebih mahal daripada harga tunai, suatu hal yang biasa dari masa para sahabat. Ya, terus. Mungkin timbul pertanyaan, lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Karena sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah, kemudian peminjam membayar kreditnya sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayar tunai dan 11 juta rupiah jika dibayar dengan cara angsuran selama 1 tahun. Tambahan 1 juta rupiah dalam 2 transaksi di atas sama-sama nilai timbalan waktu tunggu selama 1 tahun. Ya, karena ada waktu tunggu, jadi 1 tahun tadi, tentu saja berbeda dengan ketika beli tunai 10 juta. Ada waktu tunggu, maka jadi kalau dibeli secara nyicil, kredit, ada tambahan di situ. Terus. Inilah yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah mengharamkan riba. Mereka berkata, tidak ada beda antara riba dan jual beli. Allah menceritakan argumen mereka dan membantahnya dengan firman-Nya, Qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara 2 transaksi ini, di antaranya. Nah, lihat ya, untuk membedakan
manakah yang perlu dijelaskan tentang riba dan jual beli kredit? Ya, masalah riba di mana, jual beli kredit di mana? Karena tadi kan dikatakan jual beli kredit ini boleh, yang pembayaran tertunda itu boleh. Nah, sekarang riba itu bagaimana perbedaan dengan jual beli kredit? Ada tabel di halaman 437 sampai 438 lanjutannya ya. Di sini sebutkan kalau riba itu akad pinjam meminjam adalah kordun yang diharamkan bayarnya dengan nominal yang lebih besar. Sedangkan jual beli kredit, akal jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambilkan keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal karena statusnya jual beli. Ya, walaupun nanti dengan pembayaran tertunda. Terus yang kedua, bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar uang. Nah, sedangkan untuk jual beli kredit, laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang. Kalau satu uang dengan uang pada riba, kemudian kalau kredit ini barang ditukar dengan uang. Terus yang ketiga, dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang. Tidak ada perputaran harta di situ, hanya uang melahirkan uang saja. Terus yang ada pada jual beli kredit, terjadi pertukaran harta, terjadi perputaran harta. Dari uang menjadi barang, kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang. Kalau riba dimonopoli oleh orang-orang ya yang kaya, yang jadi rentenir. Terus yang keempat, kredit atau riba merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat. Ya, masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi karena pertambahan jumlah uang. Nah, sedangkan jual beli kredit berbeda dengan jual beli kredit di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Ya, tadi kalau kredit riba merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Jadi uangnya bisa bertambah gitu, tapi tidak bertambahnya barang dan jasa. Sedangkan pada jual beli kredit, jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Nah, jadi intinya ada perbedaan antara jual beli kredit dengan riba. Terus, sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dinyatakan oleh sebagian ulama tentang dalil haramnya jual beli kredit. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingat ya, kita lagi mau menyanggah ya, jadi bukan mendukung. Ingat, ini lagi menyanggah. Nah, terus hadis riwayat Tirmidzi, di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli yaitu penjual berkata, saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua, kredit sekian dan tunai sekian. Terus tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Ya. Juga seperti tadi dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ya. Terus. Juga terdapat kesalahan dalam penafsiran makna hadis di atas. Yang benarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayaqul li sil'ati hiya bi naqdin bi kadza wa bi nasi'atin bi kadza walakin la yaftariqa illa an ridan. Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridho atas salah satu harga. Ya, terus. Dan juga Imam Syafi'i berkata, penjual berkata, aku jual budak ini jika tunai seharga 1.000 dinar dan jika kredit 2.000. Mana saja dari dua jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih, maka akadnya menjadi lazim. Jual beli ini dilarang karena harganya tidak jelas. Ya. Dan juga Syu'bah, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Hakam dan Hammad tentang seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang. Ia berkata, tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata, jual beli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga. Syu'bah berkata,
Aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughirah. Ia berkata, Ibrahim An-Nakhai juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan telah menentukan salah satu harga. Ya, terus. Juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi setelah meriwayatkan hadis di atas, para ulama menafsirkan makna hadis ini bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata, aku jual komis ini dengan harga 10 dinar tunai dan 20 dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah, sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli, kredit atau tunai sebelum terjadi. Ingat, belum terjadi. Pilih 10 dinar, satu pilih 20 dinar, kredit, 10 dinar tunai, 20 dinar kredit, namun belum ditentukan. Ya, terus. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi, maka transaksi ini dibolehkan. Jadi, kalau jelas dipilih 10 dinar tunai atau 20 dinar kredit, ya dia pilih misalnya kredit 20 dinar. Nah, maka boleh. Karena sudah jadi satu harga. Sedangkan kalau berpisah, tidak jelas mau ambil 10 dinar ataukah 20 dinar secara kredit. Nah, di sini nanti jadi ada ketidakjelasan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang bai'ataini fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu jual beli. Dan tadi sudah ditegaskan dalam perkataan Ibnu Abbas, seorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Kan tapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridho atas salah satu harga. Ya, terus dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat karena dalil pendapat yang melarang sangat lemah dan terdapat kesalahan penafsiran makna hadis. Ya, dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat. Namun di bawah ini nanti Ustaz Irwandi akan menyebutkan persyaratan keabsahan akad jual beli kredit. Nah, sekarang kita lihat persyaratan keabsahan akad jual beli kredit. Ya, monggo bisa dibaca. Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Ya. Sekarang kita lihat persyaratannya. 1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba, maka jual beli ainah tidak dibolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Ingat ya, jual beli ainah tidak diperkenankan. Begitu pula untuk akal-akalan dalam riba. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga. Karena ini menyerupai riba. Nah, jadi akal-akalan dalam riba tidak boleh. Terus tidak boleh dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu. Nanti akan makin jelas di syarat berikutnya. Yang kedua, barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya. Kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Nah, jadi barang terlebih dahulu dimiliki penjual. Yang tidak boleh penjual yang melakukan kredit tadi, setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor dan belinya ke salah satu penjual motor lalu menyerahkannya kepada pembeli. Jadi yang dibolehkan di sini barang dimiliki terlebih dahulu. Ya, barang itu dimiliki terlebih dahulu. Jadi di sini saya coba baca ulang. Tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya. Kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor. Nah, baru memesan. Enggak. Dia harus punya dulu berarti. Dia baru memesan dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ya, harusnya dia sudah memiliki barang tersebut terlebih dahulu.
biar tidak dijadikan celah untuk riba. Ya, karena kalau cuma pembiayaan saja sama saja dia meminjam uang kemudian meminta kembalikan lebih. Terus yang ketiga, pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterima. Nah, pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang dibeli tapi belum diterima. Tetapi belum diterima dan belum berada di tangannya. Jadi diterima dulu. Ya, tadi sudah dimiliki, diterima dulu, baru nanti dijual kepada konsumen. Terus, barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit karena ini termasuk riba baik. Barang yang dijual kredit ini bukan emas, perak, atau mata uang. Ya, terus yang kelima, barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung, maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya, karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. terus barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit itu transaksinya sekarang, barangnya besok. Karena kalau barangnya besok berarti masih tertunda. Terus uangnya kan juga dia mau beli kredit tertunda. Berarti tukar menukar yang tertunda dengan tertunda. Atau utang dengan utang. Nah itu tidak boleh. Karena Nabi SAW itu melarang jual beli kali beli kali. Yang tertunda dengan yang tertunda. Terus yang keenam. Pada saat transaksi dibuat, harga harus satu dan jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Pada saat transaksi dibuat, harga harus satu. Lihat. Harga harus satu dan jelas. Serta besar angsuran. Ingat ya. Harga harus satu harga. Nggak boleh. Kalau lunasi 1 tahun harganya sekian. Kalau lunasi 2 tahun harganya sekian. Kalau lunasi 3 tahun harganya sekian. Berarti sudah 3 harga ini. Harga cuma satu. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tetap sama. Karena kalau berbeda dan ini bertambah, itu sama saja ada denda di situ. Nah, harga harus satu dan jelas. Serta besarnya angsuran. Dan jangka waktunya juga harus jelas. Terus yang ketujuh. Akad jual beli kredit harus tegas, maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa atau leasing. Nah, akad jual beli kredit itu harus jelas. Akadnya harus jelas. Tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa atau leasing. Nggak boleh. Terus yang 8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak ada denda. Yang ke-8 itu tidak ada denda atau harga barang menjadi bertambah. Ya. Itu tadi 8 persyaratan keabsahan akad jual beli kredit. Nah, sekarang bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas. Ada 2 ya. Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan. Nah, sekarang kita bahas yang boleh. Bentuk transaksi jual beli kredit yang boleh.
Ya, terus. 1. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual seperti pemilik showroom motor. Terus. Seorang pembeli datang ke showroom tersebut lalu memilih motor yang dia inginkan. Kemudian dibuat transaksi, maka dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar, tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan, atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Nah, lihat caranya. Ini tadi showroom motor. Jadi motornya dimiliki dulu ini. Pembeli datang ke showroom motor tersebut lalu memilih motor yang dia inginkan. Kemudian dibuat transaksi bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat, ingat dia tadi telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual. Berarti motor tadi sudah dimiliki. Tadi saya ulang, showroom motor telah dimiliki. Kemudian akadnya ya dibuat, misalnya dipastikan dibayar setiap bulan 1 juta. Dibayar setiap bulan 1 juta. Total biaya 15 juta. Tapi ada di situ untuk jaminan resiko ya, tapi ada barang jaminan atau orang jaminan. Orang yang menjamin utang tadi. Atau di sini bisa BPKB-nya masih ditahan. Masih ditahan pihak showroom. Walaupun tadi atas nama pemilik ya. Ya, terus yang kedua. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti lembaga keuangan, calon pembeli memesan barang yang dia inginkan, seperti mobil Kijang model tahun 2018 full option, warna hitam metalik. Ia berjanji akan membelinya, maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah 2 hari. Calon pembeli, ini yang kedua, ini jika penjualnya belum memiliki barang. Nah ini. Jika penjual belum memiliki barang. Barang yang diinginkan konsumen. Seperti lembaga keuangan ya. Ya, terus calon pembeli diulang. Calon pembeli memesan barang yang dia inginkan, seperti mobil Kijang model tahun 2018 full option, warna hitam metalik. Ia berjanji akan membelinya, maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah 2 hari. Ya. Dalam tahap ini? Dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli. Bila salah satu pihak mengingkari janjinya, tidak dikenakan sanksi materi apapun. Ya, terus? Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke dealer mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara khiyar syarat, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli membeli mobil selama 3 hari. Lihat ya di sini, calon pembeli memesan barang yang ia inginkan. Sudah pesan. Nah, namun dalam tahap ini cuma sebatas janji. Janji. Belum terjadi akad jual beli. Ingat ya, belum terjadi akad jual beli. Sehingga kalau ada yang membatalkan janji, tidak dikenakan sanksi. Nah, barulah di sini lembaga penjual kredit datang ke dealer mobil untuk membeli. Datang ke
datang ke dealer mobil untuk beli. Untuk membeli mobil yang dipesan. Ingat ya, sejak awal itu masih janji, belum mengikat berarti. Nah, terus dibuat hiar syarat. Dengan dealer. Misal kalau barang tidak jadi dibeli, akan dihentikan transaksi untuk 3 hari. Jadi kalau tidak jadi dalam 3 hari, maka dia bisa kembalikan gitu. Nah, terus setelah mobil dibeli, setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250 juta dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan, tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. ya. Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan. Jika ia terlambat membayar, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual. Nah, berarti di sini ada untuk menanggung resiko, untuk menanggung resiko, jaga-jaga ya. Hendaklah ada barang gadai atau orang yang menjamin, atau tadi BPKB-nya ditahan oleh lembaga kredit tadi. Namun tadi ya, masih sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual. Yang menjamin untuk lunasnya, dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual. Gitu. Jadi belum atas nama konsumen. Nah, itu lebih aman. Kalau yang pertama tadi BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Oh, maaf. Tadi ditahan masih pihak showroom. Bisa BPKB-nya masih ditahan pihak showroom. Ya, atas nama pemilik showroom. Oh, berarti BPKB-nya tidak berubah di sini ke nama konsumen, tidak. Jadi kita rinci, jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Misalnya motor telah dimiliki. Nah, ini mudah. Dia jual langsung dengan cara kredit. Yang penting minta jaminan. Jaminannya apa? Untuk nanggung resiko. Bisa barang jaminan, bisa orang sebagai penjamin, bisa ada BPKB yang masih ditahan atas nama pemilik showroom. Terus yang kedua, ini jika belum memiliki, misalnya motor. Nah, spesifikasinya dijelaskan, kemudian membuat janji dulu dengan pihak lembaga kredit ini. Saya butuh motor kayak begini. Nah, dicarikan motor tadi, namun transaksi awal tidak mengikat. Terus dari pihak lembaga kredit membeli motor tersebut, sudah dimiliki, baru tawarkan lagi. Nah, ingat di sini bisa jadi dibatalin karena memang tidak mengikat awal, karena hanya untuk berjanji saja. Maka ada khiyar syarat untuk jaga-jaga. Ya, kalau nggak jadi ya bisa dikembalikan lagi pada pihak dealer. Nah, akhirnya jadi. Ketika jadi di sini hendaklah diberikan jaminan. Ada 3 tadi ya, barang jaminan atau bentuknya itu ini barang jaminan. Kemudian yang kedua, di situ ada orang yang menjamin. Yang ketiga, BPKB masih ditahan oleh pihak showroom. Nah, di sini yang jual beli kredit yang tidak masalah. Nanti jual beli kredit yang masalah, nah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, ada waktu sekitar 20 menit. Ya, silakan untuk bertanya. Kami buka dari Zoom dulu, 3 penanya langsung lewat resen dan 3 penanya lewat chat, monggo. Penanya pertama dari Ibu Fri Umu Arya. Nah, syukur Ustaz. Bismillah Ustaz. Untuk yang tadi persyaratan jual beli kredit itu kan tidak boleh 2 harga dan harus disepakati sebelum di majelis akad sebelum berpisah.
Dan misalkan kita ada tertarik suatu barang, kemudian bertanya dulu harganya, dan si penjual menawarkan satu dengan harga tunai dan satu harga kredit. Tapi kemudian di situ kan kita masih mempertimbangkan apakah harganya sesuai atau tidak. Apakah ini termasuk yang diharamkan, Ustaz? Tadi jadi di dalam majelis akad sebelum berpisah. Terus? Jadi kan kadang-kadang kita tuh sebenarnya ingin tahu dulu, misalnya kita mau beli rumah atau beli mobil. Terus pedagangnya menginformasikan penjualnya, pemilik rumah atau pemilik mobilnya menyatakan harganya kalau tunai segini, kalau kredit misalnya segini. Tapi ternyata saat itu kita merasa, oh ini nggak cocok harganya, apakah ini termasuk yang diharamkan? Karena kan tidak terjadi akad di saat itu gitu, Ustaz. Kan belum terjadi akad, nggak masalah. Oh, jadi memang kalau misalnya hanya untuk menawarkan masih boleh. Jadi batasan yang tadi harus terjadi akad sebelum berpisah itu kalau memang dia akan jadi membeli gitu. Akan jadi membeli lalu dia putuskan, saya ambil kredit. Saya ambil kredit setahun gitu. Jelas itu. Baik. Itu saja, Ustaz. Selanjutnya Bapak Ahmad Sudianto. Bapak Ahmad, silakan. Izin bertanya mengenai kredit. Kalau bekerja di perusahaan kredit itu bagaimana, Ustaz? Kreditnya bagaimana dulu? Apa kredit seperti yang dua bentuk tadi yang dibolehkan? Barang dimiliki atau barang belum dimiliki tapi nanti dibeli. Ketika sudah dibeli, akad sebelumnya tidak mengikat. Nah, tetap di sini ada syarat-syarat tadi seperti 8 syarat yang disebutkan. Tidak ada denda, cuma satu harga, barang diterima dulu, baru diserahkan, dan seterusnya. Jadi terpenuhi syarat-syarat ini dulu. Kalau memang syarat ini terpenuhi, ya silakan bekerja di situ. Kalau tidak terpenuhi, ya berarti jadi masalah, jadi riba. Gitu ya? Oh yang cool. Selanjutnya Abu Ubaid, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya, berarti kalau misalnya dari penjual dikatakan dia itu belum memiliki barang, tetapi misalnya dari pembeli itu langsung transaksi dengan penjual, misalnya kan ini akadnya akad kredit ya Ustaz ya, pembeli langsung dengan penjual mengasih uangnya, berarti itu nggak boleh ya Ustaz ya, karena kan dari penjualnya. Iya, karena kan belum memiliki barang. Iya, karena juga nggak ada karena kan dia langsung mengikat dengan uangnya itu kan Ustaz ya. Iya. Terus Ustaz mau tanya lagi Ustaz terkait utang itu berarti kalau misalnya menurut dari kitabnya Ustaz Irwandi ini berarti utang itu sebenarnya itu boleh tetapi dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Iya. Dan kita mampu untuk melunasi. Betul. Iya. Ini Ustaz Allah Ibarik. Iya, baik. Baik, lewat chat silakan Om. 3. Baik Ustaz. Pertanyaan dari chat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau kerja di perusahaan kredit atau semacam itu yang kita tidak tahu apakah barang dimiliki dahulu ataukah tidak, bagaimana Ustaz? Nah, biasanya kalau kerja di perusahaan kredit ya, dipastikan dulu dia itu lembaga pembiayaan atau punya barang gitu. Kalau dia itu punya barang aman. Tapi kalau dia itu lembaga pembiayaan artinya barang mah nggak pernah punya gitu ya, pasti, dan kita pastikan itu ada kredit yang riba di situ. Wallahu a'lam. Kecuali tadi ya dia bentuknya dengan bentuk kedua ya. Dengan memiliki barang dulu, orang pesan, tapi pesannya nggak boleh mengikat dan tidak boleh ada sanksi kalau dibatalin gitu. Nah, dan ini perlu dicek lagi bentuk transaksinya berarti. Yang paling mudah sih kita pahami, dia punya barang atau tidak. Ya. Kalau punya barang, nah berarti tinggal ada penjaminan aja. Ini jaminannya apa ya? Kalau tidak punya barang, nah ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia cuma membiayai saja untuk kredit dan nanti dia dapat untung di situ dari pembiayaan. Berarti uang dengan uang saja dia cari untung, bukan dengan barang. Bisa jadi yang kedua, dia memang mau beli. Tapi ingat transaksi awal tidak boleh mengikat.
Baik, terus pertanyaan kedua. Bismillah, mohon penjelasannya kenapa jual beli kredit di leasing haram sedangkan jual beli kredit di dealer tidak? Bentuknya gini. Kalau tadi leasing sama dealer ya. Kalau si konsumen ini ke dealer, ini cuma satu jalur. Itu jalur ya. Ya dia bayarnya sini, ambilnya di sini. Ini sudah punya barang. Namun kalau konsumen itu ambilnya dari leasing, ini cuma pembiayaan. Leasing tidak punya barang. Ya, ini tidak punya barang. Barang ya diambil dari sini, konsumen ambilnya dari sini, tapi bayarnya ke sini. Ya, konsumen bayarnya ke leasing. Maka berperan di sini tiga pihak nanti kalau lewat leasing. Bayarnya ke leasing, nanti leasing sudah lunasi ke dealer. Ya, konsumen datang sini namun leasing bayarnya ke sini. Misalnya di sini leasing ini bayar tunai itu motor 15 juta. Untuk kredit jadi 20 juta lah. Konsumen bayar di sini namanya pembiayaan. Barang itu tidak dihitung. Sebenarnya yang terjadi adalah peminjaman uang 15 juta kembalikan 20 juta gitu. Beda. Yang satu punya barang, yang satu tidak punya barang. Jadi kalau sudah ada tiga pihak ini berperan, ingat tiga pihak berperan di sini. Nah, inilah yang masalah biasanya. Kalau satu saja lurus gitu ya, konsumen ke dealer langsung aman. Mudah untuk memahami. Baik, satu lagi lewat chat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Di kantor suami ada koperasi dan tiap bulan iurannya langsung dipotong dari gaji. Nah, gimana seandainya koperasi tersebut menawarkan paket liburan sesuai travel yang ditunjuk koperasi? Anggota bisa bayar secara nyicil dengan langsung dipotong dari gaji. Tapi biayanya jadi bertambah. Misal biaya travel itu 10 juta. Anggota bayar dengan dicicil 10 bulan. Tiap bulan 1.100.000 yang langsung dipotong di gaji tiap bulannya. Saya yakin dia tidak beli paket, koperasi tidak beli paket ke pihak travel, tapi yang dia lakukan adalah pembiayaan gitu. Yang dia lakukan pembiayaan. Karena kalau dia beli paket, dia nanggung resiko dengan dia beli paket kayak gitu. Kalau nggak jadi bagaimana? Dia sudah beli, misalnya ada 10 pegawai, 10 pegawai beli gitu. Ya. Terus ini nggak jadi, ya mubazir dia beli. Apalagi waktu vacationnya atau liburannya itu terbatas misalnya. Ya hangus gitu, pihak koperasi rugi. Yang dia berani lakukan itu hanyalah membiayai. Jadi ada yang pesan, sudah dia bayarkan kepada pihak travel, lunas. Ya misalnya 500.000 satu orang. Ya sudah pelunasannya 500.000 nanti jadi 800.000 ya. Itu ada tambahan karena tentu saja bayarnya nyicil tentu konsekuensi nambah karena ada nambahnya waktu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya terima dulu lewat WhatsApp dan telepon langsung. Bisa ke 0812 281 85131. Angkat, monggo. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Boleh. Iya, silakan. Iya. Ini terkait tentang jodoh. Iya. Jadi minggu ini saya sedang ta'aruf dan sudah di tahap mau hitbah, tapi saya tiba-tiba ada keraguan. Apa ini saya jelaskan dulu ya keraguan. Saya tuh nggak tahu Ustadz ini keraguan atau was-was, tapi banyak teman-teman bilang itu tuh was-was katanya, was-was sebelum menikah.
adapun keraguan saya karena calon saya ini persiapan pernikahan ini. Karena apa? Persiapan pernikahannya minim. Terus? Terus maksudnya saya jelasin dulu ya. Ini kan lebih diperingkas. Iya, baik Ustaz. Pernikahannya minim, apalagi was-wasnya. Was-wasnya apalagi? To the point kan bisa dijelaskan, tidak bertele-tele. Pernikahannya minim, terus apalagi gitu. Ya, karena dananya. Dananya apalagi? Dananya kurang gitu, kurang standar sama orang tua, sama emang kalau mau dibuatkan acara itu kurang gitu. Ya, terus sama jenjang karir, pendapatan dia yang masih pas-pasan, itu ngebuat saya jadi ragu gitu Ustaz. Tapi sebenarnya saya bukannya takut miskin atau maksudnya khawatir akan rezeki. Tapi saya takutnya tuh mempengaruhi iman saya ketika nanti menikah, terus itu kondisi ekonominya pas-pasan, terus itu berlangsung lama dan itu mempengaruhi iman, kesabaran saya, takutnya tuh kayak gitu Ustaz. Terus kedua tuh iman dia yang fluktuatif katanya gitu, dan saya juga sama sih masih kayak gitu, jadi takutnya kalau sudah menikah nanti sama-sama lagi futur itu bagaimana kayak gitu, itu gimana Ustaz, saya terima atau gimana lamarannya? Ini sudah sekufu apa belum? Sekufu tuh gimana? Sekufu itu artinya ya gampangannya lah, sama dari sisi ekonomi sama enggak? Sama sih, saya pun sederhana, tapi lebih sederhananya dia, soalnya ya kayak gitu Ustaz. Ya berarti masih mau lanjut bisa. Allah nanti akan mudahkan rezeki. Kekhawatiran, ya itu kekhawatirannya itu was-was aja. Ini Ustaz, karena persiapan pernikahannya minim sekali, terus jadi orang tua tuh menilai mau nikah aja susah, gimana nantinya gitu Ustaz. Jadinya tolak ukur kesiapan dia buat nanti menafkahi saya, katanya sih gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah betul? Istiqoroh aja lagi, kalau yakin nanti insya Allah maju saja. Nanti sambil belajar agama untuk kuatkan iman yang fluktuatif tadi. Oh gitu. Iya. Itu ya. Cukup. Kalau soal rezeki itu gimana? Rezeki Allah yang tanggung nanti. Yang penting si ikhwan mau tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab. Iya. Dan si perempuan nanti banyak-banyak nerimo, banyak-banyak qanaah. Oh gitu ya. Iya, prinsipnya di situ. Prinsipnya itu bukan banyaknya harta, namun prinsipnya itu adalah mau nerimo atau tidak gitu. Kalau mau prinsipnya mau banyak harta, ya sudah akan dipuaskan dengan harta saja. Namun kalau prinsipnya mau nerimo, segalanya itu mudah. Ya tapi saya itu Ustaz, khawatirnya tuh maksudnya takut. Itu terlalu banyak kekhawatiran, was-was terlalu banyak gitu. Yakin saja pada Allah dan rizki dari Allah. Oh gitu. Iya, bismillah. Baik, cukup. Ya sudah. Jazakallah khair. Baik, dari WA silakan. Bismillah, Afwan di luar tema Ustadz. Di luar tema tunda dulu kalau gitu. Baik, Zoom. Monggo. Ini lebih penting kredit nih. Ya. Silakan penanya langsung dari Bapak Jajang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, maaf ini ya mau bertanya istri saya. Iya, waalaikumsalam. Ya silakan Pak Jajang, monggo. Ibu monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang koperasi Ustaz, boleh nggak ya? Boleh, ini seputar kredit koperasi juga masuk. Oh ya. Jadi begini Ustaz, ada perkumpulan koperasi sekitar mungkin anggotanya 30 orang, masing-masing orang itu iurannya 5 juta. Masing-masing orang iurannya 5 juta. 5 juta. Ya. Nah, jadi di dalam koperasi itu anggota boleh meminjam uang tadi. Iya, meminjam uang yang dikumpulkan berarti kan kalau 30 kali 5 150 juta ya. Nah, jadi bisa minjam 30 juta, pokoknya boleh pinjaman tapi untuk usaha gitu Ustaz. Untuk usaha. Nah, ketika dipakai untuk usaha ini, saya melihatnya ada sesuatu yang janggal menurut saya sih, saya nggak itu ketika saya tanya
Terus pengembaliannya bagaimana? Itu karena usaha, jadi mereka minta persentase, tapi persentasenya itu saya tanya lagi tuh dari uang yang dipinjam. Nah, itu saya bilang menurut saya sih itu riba, tapi saya juga masih kurang yakin. Terus di situ satu lagi, jadi uang apa gimana ya, maksudnya ketika bangkrut kan katanya pinjaman usaha atau kerjasama usaha gitu, ketika misalnya gagal usahanya atau apa ya, si peminjam harus mengembalikan uang sebesar uang yang dipinjam. Terus yang ketiganya lagi saya bilang itu sih kayaknya riba, saya bilang. Tapi kalau misalnya yang peminjaman untuk usaha tuh dianggap kerjasama usaha, kalau misalnya bangkrut ya seharusnya tidak dikembalikan utuh misalnya. Ya. Atau ketika untung itu dibagi dari keuntungan usaha yang si peminjam gitu, persentasenya. Jadi mereka sudah menerapkan persentase ketika peminjaman, misalnya anggota nomor 1 minjamnya 30 juta, jadi persentasenya itu gimana ya Ustaz supaya tidak riba gitu Ustaz? Nggak ada persentase, Bu. Katanya pinjam. Iya. Iya, pinjam. Pinjaman untuk usaha, jadi ternyata ada. Harus milih, nggak boleh milih dua-duanya. Nggak bisa tuh utang dengan usaha itu jadi satu, nggak boleh. Jadi larangan yang pertama yang harus diingat, ini utang, terus ini ada usaha. Usaha kan berarti cari untung ya. Ini tidak boleh jadi satu. Kalau jadi satu jadi trouble di situ. Error di sini. Errornya kenapa? Ini utang tapi pingin dapat untung sebenarnya. Maka awalnya dia bilang utang berapa? 30 juta ya Bu ya misalnya ya. 30 juta. Kalau utang berarti kembalikan nanti kembali 30 juta lagi. Kalau usaha mau bagi hasil, di sini pinjam 30, bukan pinjam, didanain 30 juta, nanti kembalinya masih tanda tanya karena usahanya ini belum tentu jalan, bisa jadi jalan dapat untung, bisa jadi tidak jalan dapat rugi. Nah, kalau bagi hasilnya itu Ustaz gimana tuh Ustaz? Ternyata ditentuin dari uang yang dibilang pinjaman itu Ustaz. Riba tuh Ustaz. Riba lah. Makanya tidak boleh digabungkan. Nabi SAW katakan la yahilu salaf wa bai'. Tidak boleh menggabungkan salaf dan jual beli. Salaf itu utang dan usaha. Iya, Ustaz. Jadi kalau sudah mau niatannya pinjamin, berarti di sini ingat uang dijamin, Bu. Dijamin balik. Namun kalau usaha dengan usaha 30 juta tadi ya, untuk usaha dia ambil dana 30 juta, uang tidak dijamin balik. Oke. Kalau misalnya ada untungnya gitu Ustaz, itu mereka ngambil untungnya tuh dari mana? Dari modalnya atau dari... Nah, dia aja pingin aja uang kembali kok, nggak mau uang tidak dijamin, pasti uang balik ya. Berarti transaksinya sebenarnya pinjam meminjam. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Ya udah Ustaz, mengerti, paham. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagi dari Resen, monggo. Ya, silakan Ummu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nanya soal pinjam, bayar barangnya lewat leasing itu nggak boleh Ustaz. Gimana kalau misalnya kita yang jual tapi saya itu nggak mau kalau diutangin, jadi barangnya itu misalnya mobil atau motor itu dikreditin sama leasing. Gak boleh. Gimana Ustaz? Gak boleh. Gak boleh juga. Iya, karena ibu dukung dalam riba. Ibu kasih ke leasing suruh bayar, ibu dapat uang lunas dari leasing kan? Ya, nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh juga? Iya. Oh, baik. Kalau sudah terjadi itu Ustaz? Ya, soalnya ibu cuma dapat pokok di situ. Yang jadi masalah memang pihak leasingnya, tapi karena mendukung dalam transaksi riba gitu. Oh gitu. Itu mendukung dalam transaksi riba. Berarti harus saya sendiri yang kreditin ya Ustaz? Iya, kreditin nanggung resiko sendiri gitu. Oh baik.
Satu lagi di luar tema boleh Ustaz? Iya. Boleh nggak sih kalau kita menggunakan biro jasa untuk memperpanjang STNK gitu Ustaz, atau BPKKB? Itu ada sogok menyogok enggak? Kenapa lewat kenapa enggak langsung kepada? Biasanya saya memang perpanjang langsung. Cuman kan keadaan seperti ini pandemi, maksud saya sudah ini masa berlakunya sudah habis nih STNK-nya. Kira-kira kalau pakai biro jasa boleh nggak ya? Boleh, asalkan tidak ada sogok menyogok. Kalau saya nggak tahu ada sogok menyogoknya gimana Ustaz? Coba bandingkan saja harga ketika mau langsung dengan tidak. Kalau harganya terlampau jauh, misalnya kalau langsung 100.000, namun kalau lewat ini 300.000, 400.000, nah sogok-sogoknya banyak di situ tuh. Iya baik. Berarti itu ya. Oke. Cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi lewat langsung raise hand. Ibu Maiti, silahkan. Ibu Maiti, sudah siap? Kalau belum silahkan dilanjut Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Baik, Ustaz. Satu hal, kalau over kredit itu pernah dibahas belum ya, Ustaz? Jadi kalau misalnya kawan kredit tanah, dalam hal ini konteksnya tidak ada riba, jadi tidak menggunakan bunga dan sebagainya. Satu hal lain, beliau mau menjual kepada orang lain, meneruskan kredit tersebut tetap dalam konteks tanpa riba, gitu. Apa itu diperbolehkan? Tadi kreditnya awalnya riba atau tidak? Tidak, Ustaz. Dengan pihak developer yang jelas. Terus pindahkan ke orang lain dengan cara riba atau tidak? Yang kedua? Tidak, Ustaz. Tidak. Pindah utang ke utang berarti tanpa riba ya, dua-duanya ya? Betul. Jadi misalnya lebih spesifik, misalnya tanah 100 meter, pola pembayarannya selama 5 tahun, uang cicilannya tetap, dia pihak pertama sudah setahun barangkali, terus karena satu hal dia mau melepas ke misalnya kawannya gitu, jadi dilepas dan meneruskan pembayaran 4 tahun kemudian, pihak kedua membayar sebanyak yang sudah dicicil oleh pihak pertama. Boleh? Boleh, Ustaz? Boleh. Terus satu hal yang kedua, Ustaz, kalau saya lupa, Ustaz. Nanti mungkin selanjutnya saya kembali ke forum, Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa lewat chat, monggo. Iya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita jual barang tunai harga 10.000, kredit sampai 3 bulan 15.000, pembeli mencicil terserah semampunya, atau mau bayar cash pada bulan ketiga yaitu saat jatuh tempo? Apakah boleh seperti itu? Yang penting satu harga kredit tadi. Dia mau cicil berapa kali, satu harga. Jadi misalnya gini, untuk 2 bulan ke depan 10.000 jadi 15.000, berarti bayar 15.000. Nanti dia mau bayar 5.000, 5.000, 5.000 lunas. Atau sudah langsung bayar 15.000 saja lunas. Nah, boleh. Seperti itu karena harga cuma satu. Terus Bismillah, kalau penjual dan pembeli sudah sepakat dengan akad kredit, lalu besoknya barang dikirim dan sampai di rumah pembeli. Kemudian tiba-tiba pembeli mengubah akad pengennya tunai, padahal kemarin sepakatnya kredit. Apakah boleh? Harus transaksi ulang lagi itu. Karena nggak boleh seperti itu, nanti si penjual kasihan itu. Ini maunya apa ini? Nah, dikembalikan akad lagi, ini maunya apa, dipastikan dulu. Kalau memang mau tunai, silakan dengan keridoan dan kesepakatan lagi. Karena jual beli itu antara di minkum. Jual beli itu dengan keridoan satu dan lainnya. Ya. Satu lagi lewat chat. Assalamualaikum Ustadz, apakah halal membeli saham perusahaan, misal rumah sakit, yang rekening simpanannya di bank konven, tapi tidak ada menggunakan pinjaman riba? Bila di masa lalu sudah terlanjur membeli sebelum berilmu, apakah sahamnya wajib dijual sekarang atau bisa dikeluarkan saja bunga akibat rekening simpanan bank dari pembagian dividen tahunan? Ya, pernah ada yang di majelis kayak gini, sama persis pertanyaannya. Saya bilang tidak boleh. Nanti di pembahasan sama akan jelas itu.
apakah dilepas ataukah tidak, ya kalau memang transaksinya bermasalah di perusahaan tersebut, baiknya dilepas saja. Wallahu a'lam. Satu lagi lewat chat. Izin bertanya di luar tema, jadwal haid saya biasanya akhir bulan sekitar tanggal 28. Kemarin siang tanggal 27 ada sedikit darah. Tapi sore sampai pagi ini nggak ada sama sekali. Yeah. Apa saya harus mandi besar atau tetap dianggap masuk haid, Ustaz? Harusnya kalau sudah yakin kemarin berhenti, kan tanda darah berhenti itu dua ya, ada keluar cairan putih qasatul bayadha atau jufuf kering. Biasanya wanita ini tergantung kebiasaannya gitu. Kalau dia itu qasatul bayadha, cairan putih, maka dia tunggu sampai cairan putih ini keluar. Kalau masih kering, masih belum cairan putih keluar, maka dia tunggu sampai cairan putih keluar, karena ini lebih pasti untuk dia, bagi yang punya kebiasaan ini. Namun ada juga yang punya kebiasaan jufuf kering. Kalau kering maka dia tidak tunggu cairan putih. Namun kalau cairan putih keluar maka dianggap itu lebih yakin darah haidnya itu berhenti. Yakin ini kalau sudah ada maka dianggap darah haid berhenti. Kalau darah haid berhenti berarti ketika itu juga mandi dan kerjakan sholat pada waktunya yang dia dapati. Nah, 1 hari setelahnya dia sholat terus akhirnya mungkin 2 hari lagi dapat, nah kembali lagi punya masalah haid. Jadi kaidahnya ya seperti saya bahas di Ahad pagi, untuk darah haid itu ya darah haid, siapa yang dapati darah dan dia yakin itu adalah darah haid maka dia berhenti sholat. Namun ketika sudah yakin berhenti dengan 2 tanda tadi yang saya sebut, maka kembali lagi mandi dan mengerjakan sholat. Baik, saya balik dulu ke WA. Ada yang tentang kredit dulu? Ada tanya langsung ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Mau ada yang ditanyakan? Ya silakan. Begini. Saya kan menjual aksesoris wanita. Iya. Halo? Iya, silakan. Ya, aksesoris wanita terus. Halo? Begini tidak dengar suara di belakang, langsung telepon saja. Nanti bicara dengan saya lewat telepon. Halo? Halo? Enggak jelas. Halo, dengar suara saya jelas? Halo? Halo, dengar suara saya jelas? Ya, baca ya. Ustadz, izin bertanya, apa saja investasi yang diperbolehkan? Apakah investasi saham diperbolehkan? Investasi saham jadi masalah nanti kalau dalam perusahaan itu transaksi dengan riba, usahanya haram gitu. Itu 2 poin yang perlu diperhatikan. Terus kalau investasi secara umum perlu diingat masalah penjaminan uang. Kalau uang itu dijamin balik berarti sebenarnya bukan menginvestasikan namun meminjamkan uang. Kalau konsekuensinya meminjamkan uang adalah tidak boleh narik untung. Tetapi kalau konsekuensinya dari dia itu bagi hasil, maka uang tidak dijamin balik. Ya. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Silakan penanya langsung Bapak Lukman Harmulia. Bapak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Jadi gini, kan ada di beberapa pasar swalayan yang misalnya transaksi 50.000. Nah, kalau udah 50.000 itu dapat 1 stempel. Kalau udah kekumpul 20 stempel itu dapat misalnya wajan gitu. Ini apa? Maaf sebentar, ini transaksi apa ini? Jadi misalnya kadang kita belanja misalnya 100.000. Nah itu kadang ada dapat stempel. Nah stempel itu satunya itu kalau kita belanja 50.000 dapat 1. Nah karena kita belanja 100.000 kan dapat 2, ya kan? Iya. Terus kalau misalnya udah kekumpul beberapa stempel itu dapat barang seperti panci atau payung lain-lain gitu. Iya. Nah itu tapi ini dibatasi waktu, kadang 3 bulan atau 5 bulan. Iya. Ya. Dan terkadang harga barang yang
yang bisa ditukar itu ada yang lebih mahal daripada barang yang biasa dijual. Apakah ini boleh? Kalau secara hukum, kalau hadiahnya tadi boleh dimanfaatin kupon terus nanti dipakai untuk beli barang boleh. Tetapi kenapa harga barang yang ditentukan kadang itu lebih mahal? Nggak tahu. Nggak Ya, seperti dijual normal. Iya. Wallahu alam, secara hukum sih masih boleh. Tapi anehnya di situ, kenapa sampai lebih mahal gitu daripada beli normal? Oh, iya. Ya, berkonflik. Ya. Baik, satu lagi. Bapak Muhammad Hadibowo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang transaksi emas dan pinjaman Ustaz. Iya. Yang transaksi emas kita yang saya biasa lakukan ada dua macam gitu ya. Kedua-duanya ada keraguan mohon arahannya. Yang pertama kalau misalkan transaksi dengan perorangan langsung tuh kadang ada sedikit keraguan emasnya ini benar atau enggak karena saya tidak mampu untuk mengujinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua kalau pembelian emas ke Antam itu kan ada sedikit tidak tunai barang dapat uang kasih kan tidak seperti itu Ustaz. Uang emas dapat uang terus? Jadi kalau transaksinya di gerai Antam itu saya transfer dulu nanti setelah biasanya 15 menit atau setengah jam baru dikeluarkan barangnya gitu. Apakah transaksi semacam ini termasuk syar'i atau enggak gitu? Dia sudah ada jaminan untuk Bapak di situ kalau di gerai Antam soalnya. Jadi sudah ada bukti ini emas Bapak, namun mungkin dalam proses gitu tidak masalah. Biasanya sudah dikasih nomor seri untuk Bapak gitu dan itu emas Bapak dijamin. Kalau yang transaksi pertama itu yang perorangan itu gimana? Yang keraguan kadar masa dan bagaimana, tapi ya kita hanya percaya saja gitu. Iya, yang penting tidak mampu mengujinya. Yang penting tuh kalau ditanya jual belinya ya secara hukum kalau ya dan biadin sah. Tapi masalah emasnya kita ketipu atau tidak itu masalah lain. Kemudian yang kedua masyarakat pinjaman saat ini berkaitan dengan pinjaman yang biasa dilakukan biasanya dengan saudara gitu ya karena ada masalah enak enggak enaknya gitu. Ya. Dan juga memperhatikan bahwa kondisi ekonomi sebenarnya nggak kurang mampu. Dia itu sering bilangnya misalkan pinjam dulu gitu. Tapi kita dalam hati akadnya ya adalah nggak usah dikembalikan nggak apa-apa. Tapi kalau di lisan kan kadang tersinggung gitu. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah saya masih wajib menagihnya? Bilang aja gini Pak, kalau kayak begini nanti nggak enak-enak terus kan, bilang aja ke dia, maaf utang kemarin sudah lunas ya, gitu aja. Karena kalau Bapak masih menggantung, jadi transaksinya nggak akan jelas terus Pak. Mau nagih ternyata sudah nganggap lunas. Nggak ditagih, nggak beritahu, ternyata tadi sudah nganggap lunas. Jadi kan transaksinya maunya apa gitu loh. Harus jelas gitu ya. Iya. Walaupun dia memaksa mengembalikannya gitu gimana? Ya bilang aja untuk yang lain gitu kan Bapak sudah nganggap itu lunas. Itu harus iya, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir dari Pak Sigit itu. Ya, silakan Pak Sigit. Ya, silakan Pak Sigit. Ini tadi tentang penjelasan soal kredit di bersama leasing. Ya. Kalau bicara kenyataan, biasanya di dealer itu kan pasti ada asuransi. Iya. Kemudian dia nggak mungkin mau menerima alat pembayaran tanpa denda. Biasanya seperti itu. Gimana tetap? Ya berarti nggak boleh. Iya. Kan pertanyaannya beli kendaraan lewat leasing berarti kan? Lewat kredit. Tapi di situ Ya, kalau lewat telat. kredit, Tapi kalau telat ada denda. Nggak boleh berarti. Ada denda. Walaupun bayarnya tepat waktu. Asuransi juga. Kalau asuransi masalah lain lagi. Asuransi nanti dilihat ada yang asuransi sudah include dalam pembelian mobil atau motor, maka nggak masalah. Tapi kalau asuransi disuruh bayar lagi sendiri,
oh Bapak mau asuransi nggak? Biasanya kayak gitu sih kalau beli mobil, mau asuransi nggak? Saya bilang, oh saya mau asuransi. Oh ini Pak ada biaya tambahan sekian. Nah berarti sudah terpisah dari penjualan mobil atau kendaraan. Nah berarti asuransinya jangan diambil. Beda kalau sudah include. Gitu. Iya. Tapi biasanya tanpa asuransi nggak boleh kan? Enggak, beli kendaraan saya nggak pernah pakai asuransi. Kalau kredit loh kan? Kalau kredit, nah itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah beli kredit ya Pak. Saya nggak tahu itu. Malas saya urusan sama leasing itu. Nggak pernah. Jadi beli tunai, dia tawarin asuransi saya nggak mau. Pak mau asuransi nggak? Enggak, saya nggak mau asuransi. Biar aja rusak aja deh. Gitu aja kalau saya. Kan asuransi ditawarin kalau beli tunai itu. Saya nggak mau. Iya. Sudah pengalaman, kayaknya mereka bosan banget kalau lihat saya gitu ditawarin asuransi nggak mau terus. Nah itu. Kalau kredit saya nggak tahu kalau ditawarin asuransi atau tidak, atau sudah include saya nggak tahu. Biasanya nggak include. Nggak include, berarti ada biaya tambahan. Iya. Kalau ya sudah kreditnya sudah masalah, dia nggak include asuransi, ikut asuransi lagi. Karena itu ada pihak ketiga kalau untuk asuransi tak. Iya, untuk jamin ya. Iya, kaca auto dan lain-lain. Iya. Masalah macam-macam itu Pak, double. Iya. Iya. Nggak boleh ya seperti itu. Nggak boleh. Yes, beli ini tunai aja deh. Iya, turun. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik terakhir lewat chat. Ada satu, monggo dibaca. Baik, pertanyaannya tapi luar tema Ustaz, tidak masalah. Iya. Saya membeli barang di toko online harganya sekitar di bawah 10.000. Namun jika membeli barang tersebut nantinya akan memperoleh 10 sampai 15 biji. Apakah ini goror yang dimaafkan Ustaz? Coba tadi dibeli apa kok dapat banyak gitu? Diulang. Toko online? Beli barang di toko online harganya sekitar di bawah 10.000. Namun jika membeli barang tersebut nantinya akan memperoleh 10 sampai 15 biji. Apakah ini goror yang dimaafkan? Enggak, tidak goror juga. Enggak ada masalah di situ. Satu lagi. Assalamualaikum, Ustaz, kalau hanya menyimpan atau nabung di koperasi hukumnya bagaimana? Nah, tergantung simpan pinjam enggak. Kalau simpan pinjam baiknya tidak turut serta di situ. Namun kalau benar-benar ada usaha real yang enggak ada masalah. Cari yang koperasi yang punya usaha real, tidak simpan pinjam. Baik, kami rasa cukup. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan besok, masih seputar kredit. Ya, akal-akalan riba besok akan dibahas, ada jual beli aina dan semacam itu. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.